Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ramadhani dengan NIM 25329011 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas MKU Bahasa Indonesia dengan judul Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati, dosen pengampu Ibu Delsia Arma Putri, MPD. Kesetaraan gender merupakan isu penting dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam. Dalam masyarakat, kita masih menemukan ketimpangan gender, baik dalam dunia pendidikan, dunia sosial, maupun pemahaman agama Islam. Dari isu-isu tersebut, muncullah beberapa pertanyaan. Bagaimana Islam memandang kesetaraan gender? Bagaimana pendidikan Islam dapat menjadi wadah membangun keadilan gender, dan apa saja tantangan yang masih menghambat implementasi kesetaraan gender dalam praktik pendidikan agama Islam. Di sini saya akan membahas satu persatu. Tujuan dari materi ini adalah satu, memahami konsep kesetaraan gender dalam Islam. Jadi, kita harus melihat apa yang sebenarnya diajarkan Islam tentang peran laki-laki dan perempuan. Bagaimana kodrat antara laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan gender dalam Islam. Yang kedua, menganalisis bagaimana kesetaraan gender diterapkan dalam Islam. Artinya, apakah sekolah atau pesantren sudah adil antara laki-laki dengan perempuan, bagaimana kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-harinya begitu. Yang ketiga, mencari tantangan dan solusi. Artinya, apa penyebab ketidakadilan antara kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan, dan bagaimana cara memperbaiki. Mengapa penting kesetaraan gender dalam pendidikan Islam? Yang pertama, ada menghindari diskriminasi dalam akses pendidikan. Artinya begini, laki-laki maupun perempuan itu memiliki kesempatan belajar yang sama. Bahwa kodrat laki-laki dan perempuan itu dalam pendidikan sama. Dalam Islam, Allah itu menilai laki-laki dan perempuan itu dari ketakwaannya, bukan dari kepintarannya dalam dunia pendidikan. Jadi siapapun, orang manapun wajib dan memiliki kesempatan untuk berkembang di dunia pendidikan tanpa melihat status dia laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, itu ada sejalan dengan prinsip Islam untuk bisa adil, setara, dan menghargai martabat manusia. Artinya, Islam sangat menekankan keadilan. Jadi, kesetaraan gender bukan konsep barat, tetapi bagian dari nilai Islam. Yang ketiga, membangun lingkungan belajar inklusif tanpa bias gender. Maksudnya, lingkungan belajar harus nyaman dan menghargai perempuan maupun laki-laki, misalnya tidak meremehkan kemampuan perempuan. Selanjutnya, itu adalah landasan Islam tentang kesetaraan gender. Ada dalam Quran surah Al-Hujurat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian aku jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sungguh yang paling mulia di sisi kamu adalah ia orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maksudnya apa? Allah tidak melihat ketakwaan seseorang itu dari jenis kelamin, tetapi Allah melihat ketakwaan seseorang itu dari nilai baik buruk dia dan perilaku dia bagaimana. Yang kedua, itu dari hadis yang mengatakan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Hadis ini menunjukkan bahwa setiap perempuan juga mempunyai hak dan kewajiban dalam belajar. Selanjutnya, pendidikan berperspektif gender dalam Islam. Yang pertama, menanamkan nilai keadilan dan saling menghormati. Pendidikan harus menciptakan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Kita boleh bergaul, dalam Islam kita boleh bergaul sama siapa aja, tapi ingat batas dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Yang kedua, menghilangkan diskriminasi dalam belajar. Contohnya, perempuan tidak dilarang ikut organisasi, ataupun perempuan tidak dilarang dalam berbicara di depan umum. Yang ketiga, memberikan ruang perempuan untuk aktif dan menjadi pemimpin. Ruang tidak hanya diberikan kepada laki-laki dalam dunia pendidikan, tetapi perempuan juga diberi kesempatan memimpin. Terus yang keempat, menjadi transformasi sosial menuju masyarakat adil. Maksudnya, pendidikan berperan mengubah pola pikir masyarakat agar lebih adil dalam kesetaraan gender. Kesimpulannya adalah pendidikan berperspektif gender adalah sistem pendidikan yang memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan, perlakuan, dan akses belajar yang sama tanpa diskriminasi. Pendidikan ini menghilangkan bias gender dalam materi, metode pengajaran, dan lingkungan sekolah, sehingga setiap peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.